Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dani Hamdani di Napak Mistis. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan konten kali ini saya ngontennya ditemani langsung oleh istri tercinta ya. Jadi istri saya ingin ikut ngonten katanya ya. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan konten kali ini saya bersama istri saya akan menjumpai salah satu orang sakti ataupun pakar spiritual, yaitu Pak Wijaya. Yang mana Pak Wijaya itu konon katanya, kata tetangga di sini di sebelah sana, katanya Pak Wijaya itu tinggalnya di hutan ya selama 40 tahun lamanya beliau tinggal di hutan ini. Dan jauh banget dari tetangga sebelahnya. Ini kalau dari rumah Pak Wijaya ke tetangganya itu kurang lebih jauhnya itu ada 2 kilo teman-teman. Itu lumayan jauh banget ya teman-teman. Jadi ini Pak Wijaya benar-benar di hutan teman-teman. Nah oke, jadi jangan lama-lama aja, kita langsung aja jumpai Pak Wijayanya dan kita bincang-bincang melihat rumah beliau juga ya. Oke, siap. Nah Siap, jadi istri saya sudah siap ya untuk ikut nganten di hari ini. Oke, siap. siap. Bismillah dulu dong. Semangat dulu. Semangat. Dadah dulu sama teman-teman. Nah, jadi ini salam kenal dari istri saya ya. Oke, kita lanjut aja untuk menemui Pak Wijaya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus videonya sampai selesai hanya di Napak Mistis. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja menjumpai Pak Wijayanya ya. Dan kita lihat rumahnya juga. Nah, dan ini juga teman-teman, istri saya ketakutan banget ya. Ini megang saya erat-erat banget teman-teman. Jadi ini benar-benar di hutan ya. Saya juga agak merinding nih teman-teman. Ini istri saya nih. Ini agak ketakutan juga ya. Oke, kita langsung aja temui. Wah, itu kayaknya ada anak ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu cucunya ataupun anaknya Pak Wijaya. Nah, kelihatan juga itu Pak Wijayanya sudah ada ya. Nah, oke, kita langsung aja lanjut ya. Nah, itu ada anaknya juga ya. Wow, pemberani sekali ya itu anaknya ya, yang ya. Wow, masya Allah. Itu masih anak-anak, enggak takut, tapi kok ini takut ini? Takut nggak? Takut. Nah, jadi teman-teman, inilah ya rumah dari Pak Wijaya, yang mana Pak Wijaya ini tinggal di rumah ini selama 40 tahun. Wow, masya Allah. Ini emang agak kelihatan serem juga ya rumahnya ya. Soalnya ini benar-benar di tengah-tengah hutan, tidak ada satupun rumah di sini ya, hanya rumahnya Pak Wijaya ya teman-teman ya. Tuh, ini benar-benar rumahnya tuh teman-teman. Wow, ini benar-benar hutan semuanya teman-teman. Wow. Nah, halo Dede, salim dulu dong. Bapaknya di mana bapaknya? Ada gak bapaknya? Ada di mana? Di mana bapaknya, di mana? Oh, di sana. Oh iya teman-teman, itu ada ya mungkin ini abah ataupun bapaknya ya. Nah, jadi kita sebelum ngobrol bersama Pak Wijaya, kita lihat dulu rumahnya ya. Nah, jadi ini penampakan rumah dari Pak Wijaya yang tinggal di sini kurang lebih selama sudah 40 tahun ya teman-teman. Dan di sini juga ada air ya teman-teman, mungkin buat mandi ataupun berwudu ya. Dan di sana adalah kebun singkong. Wow, di mana deh? Oh, di situ. Oh iya, nanti ya bentar ya deh ya. Nah, jadi ini anaknya sangat pintar sekali ya. Wow, cantik sekali. Nah, jadi inilah rumah dari Pak Wijaya. Oke, kita langsung aja menemui Pak Wijaya dan kita ngobrol-ngobrol langsung bersama Pak Wijaya. Dan kebetulan Pak Wijayanya sudah menunggu di sebelah sana. Oke, kita langsung aja lihat ya, dan kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Wijaya. Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya sampai selesai hanya di Napak Mistis ya teman-teman. Nah, oke, baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah langsung berjumpa bersama Pak Wijaya, yang mana Pak Wijaya konon katanya Pak Wijaya ini sudah tinggal di sini di tengah hutan ini selama 40 tahun ya teman-teman lamanya. Wow, sudah lumayan juga.
sudah lumayan lama juga ya, 40 tahun. Nah, oke, kita sebelumnya tanya dulu kabar Pak Uya. Sebelumnya Pak, gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah ya teman-teman kalau sehat ya. Nah Pak, saya mendengar dari tetangga sebelah tadi pas saya menuju ke sini, katanya Pak Wijaya ini sudah tinggal di sini kurang lebih 40 tahun. Apakah itu benar Pak? Iya benar. Wow, Masya Allah. Nah ini yang jadi saya penasaran nih Pak. Kenapa Bapak ini memilih tinggal di hutan jauh sekali dari tetangga Pak? Ya ini kalau menurut Abah masalah perjalanan itu, jadi alangkah baiknya atau istilahnya nyaman untuk Abah atau istilahnya enak juga untuk Abah, karena Abah ya sudah tahu lah istilahnya Abah sering apa tuh berpuasa bertirakat itu kan. Ini kan kalau misalkan ya Abah di tengah-tengah pemukiman atau di tengah-tengah kampung misalkan ya dekat dengan tetangga-tetangga, saudara-saudara, mana bisa gitu kan. Iya bro, mungkin keganggu ya Pak ya. Nah itu sekaligus Abah keganggu. Nah kalau misalkan ya di tempat-tempat seperti ini ya jauh dari pemukiman, apalagi ini di hutan, siapa yang mau mengganggu kan. Iya betul Pak. Siang atau malam, apalagi istilahnya ada misi siang dan malamnya berwirid atau misalkan berpuasa. Ini kan Abah tidak ada gangguan. Iya betul Pak. Ya mungkin Bapak itu mencari ketenangan dan kesunyian mungkin ya Pak. Dan yang apalagi yang selain daripada itu ya ini saudara-saudara Abah juga yang dari mana ini kan, kalau misalkan ya di bawah atau di perkampungan atau misalkan ya dekat dengan tetangga saudara, kayaknya nih kalau ada sesuatu yang mau diungkapkan juga istilahnya kayaknya Tanggung ya Pak. nah ya seperti itulah Iya gitu. betul. Jadi ragu lah gitu kalau Ragu mau ya. diungkapkan itu. Betul Pak betul. Ragu Betul kalau juga mau. Pak. Kalau di sini kan Bebas. paling ya bicara empat mata dengan Abah sendiri gitu Iya kan. betul Pak. Jadi tanpa ada orang lain ya Pak ya. Iya. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak ini, Bapak selama tinggal di sini apa yang intinya yang dialami oleh Bapak, apakah hal dari mistis ataupun dari apa gitu Pak? Ya kalau masalah itu ya bisa dibilang juga ya tidaklah kalau misalkan selama-lamanya itu kan. Iya betul Pak. Tapi ya setiap saat apalagi Abahnya lagi ada kepentingan, lagi ritual, lagi ya berpuasa, lagi bertawajuh kalau subhanahu wa ta'ala ya. Iya. Boro-boro ya malam siang juga ya, di siang bolong juga kadang-kadang itu kan ada tiba-tiba yang datang itu kan yang tidak bisa dilihat mata kepala lahir lah gitu. Mungkin Cuman apalagi ya kalau lagi sedang ada teman-teman atau saudara juga di sini, kadang-kadang ya yang datang ke Abah, kadang-kadang orang lain mah tidak melihat itu kan. Abah mah sekaligus ya melihat itu. oh berarti Itu. di sini banyak sekali sosok makhluk halus ataupun yang sosok gaib mungkin ya Pak ya. Iya. Wow, ngeri juga ya Pak. Apalagi kalau Abahnya ya lagi ritual, lagi semedi, lagi istilahnya berwirid ya. Itu sudah tentulah gitu. Berdatangan. Oh. Itu Pak, mungkin Bapak kalau melakukan ritual ataupun biasanya itu membakar itu namanya ya? Lupa ya. Itu Ya, di sini apakah di sini juga membakar atau tidak Pak? Kalau lagi ritual tuh Pak. ya masalah itu kalau menurut Abah itu tidak dihentikan Oh. karena ya boro-boro wajib ya sunat juga enggak ya masalah itu. Tapi ya dulu juga bukannya Abah istilahnya mengharamkan atau bukannya Abah sok istilahnya suci, bukan. Iya betul Pak. Masalah dari zaman dahulu, dari zaman para nabi juga, para wali juga sudah diadakan masalah itu mah wangi-wangian mah gitu kan. Iya betul Ya Pak. nggak apa-apa, silakan siapa Iya. aja kalau mau pakai ini misalkan wangi-wangian minyak apa semacam itu silahkan gitu Iya. kan. Gitu ya di sini juga kalau Abah juga ya kadang-kadang Abah juga ya sering lah pakai gitu, tapi bukannya fokus ke itu karena Iya. itu tadi juga bisa dibilang bukannya wajib sunat juga enggak. Yang jelas mah istilahnya yang wajibnya kita justru kita istilahnya tawajuh ke Allah Subhanahu wa taala di atas sejadah dengan menjalankan
ayat-ayat ayatnya. Betul. Allah Subhanahu wa taala, dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu yang jelas mah gitu kan. Iya. Mungkin Pak, ini durasinya sudah cukup mungkin ya. Iya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bersama saya dan memberikan pengalaman yang begitu hebat untuk saya. Semoga Bapaknya sehat selalu, panjang umurnya dan banyak rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke Pak, terima kasih ya atas waktunya. Saya Dani Hamdani pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik teman-teman, itulah tadi ya sekilas saya bersama Pak Wijaya, yang mana saya menanyakan tentang perihal yang mana beliau itu tinggal di hutan selama kurang lebih 40 tahun ya. Dan tadi juga saya sangat lucu sekali melihat istri saya ketakutan ya. Nah jadi mungkin itu doang yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jadikan konten ini hanya untuk hiburan saja. Oke, mungkin segitu dulu konten kali ini. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dan dibanyakin rezekinya ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Dan jangan lupa juga dukung terus channel ini sampai sukses. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Oke, saya dan istri saya pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.